Cordelia, Hendra, Rawa, Tristan, Natasha, Willy, Cokro. Berarti ada semua ya. Di sini siapa yang pernah membaca kisah tentang sekolah sihir? Iya, pernah baca? Pernah. Tentang apa itu? Harry Potter. Nah, kisah apa yang menarik dari cerita itu? Apa yang menarik? Bisa naik sapu, bisa terbang menggunakan sapu. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian cerita fantasi. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi, Pandu? Cerita fantasi adalah karangan fiktif yang menampilkan tokoh alur, latar, atau tema yang sebenarnya diragukan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Iya, cerita fantasi itu adalah cerita atau karangan fiktif. Fiktif itu apa? Yang tidak nyata. Jadi karangan berupa hayalan. Nah, dalam cerita fantasi, ya, cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya. Ada berapa unsur? 6 unsur. Coba sebutkan, Rawa. Unsur yang pertama apa, Wak? Tema. Kemudian apa lagi, Rawa? Latar. Willy, apa selanjutnya, Will? Tokoh dan penokohan. Kemudian ada alur, terus sudut pandang, kemudian taman. Ada yang bisa menjelaskan apa itu tema ya? Seperti apa sih tema di dalam cerita fantasi? Gagasan utama atau ide utama dalam sebuah cerita itu namanya tema. Kemudian latar. Latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar tempat, kemudian latar suasana. Latar waktu itu contohnya yang seperti apa? Pagi atau siang atau sore atau malam hari, atau kalau ada disebutkan jam, misalnya jam 12, jam 1, nah itu termasuk latar waktu. Kemudian latar tempat, seperti apa contohnya? Misalnya di hutan, di ruangan, di desa, di sebuah desa, nah, seperti itu, atau di sebuah rumah, itu menggunakan latar tempat. Kemudian yang ketiga, latar suasana. Latar suasana seperti misalnya ketakutan, sedih, atau sunyi, sepi. Nah, itu termasuk latar suasana. Unsur selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh itu yang disebut tokoh itu yang seperti apa atau apa? Orangnya di dalam cerita, orang yang berperan, ya. Misalnya di situ ada disebutkan kakek, nenek, misalnya, atau anak-anak, itu disebut dengan tokoh. Sedangkan penokohannya itu apa? Karakter. Cara pengarang menggabungkan
Ya. Itu apa bahasa Jepang? Silakan kalian baca. Di situ ada dua teks. Yang pertama ada teks narasi dan teks cuplikan cerita fantasi. Ada dua teks di situ. Kalian baca, kalian amati, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, mengidentifikasi perbedaan dari dua teks tersebut. Ya, ada teks A dan teks B.